Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, bahwa kami dapat mengenal Allah Bapa, dan itu hanya melalui Yesus Kristus, Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Selamat sahabat, judul renungan pagi hari ini, semua orang dapat mengenal Allah Bapa, tanggal 2 Agustus 2025. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu pemberian Allah, Efesus 2 ayat 8. Yesus Kristus adalah batu ujian rohani kita. Dia menyatakan Bapa. Pikiran harus dipersiapkan untuk menghargai karya dan firman Kristus. Karena Dia datang dari surga untuk membangkitkan kerinduan dan memberikan roti hidup kepada semua orang yang haus akan pengetahuan rohani. Inspirasi menyatakan bahwa misinya adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Firman-Nya menyatakan bahwa Dia akan menghakimi bumi, dan pulau-pulau akan menantikan hukum-Nya. Bangsa-bangsa lain akan datang kepada terang-Nya, dan raja-raja akan menerima terang kebangkitannya. Inilah utusan perjanjian yang akan datang, putra kebenaran yang akan bangkit di atas dunia kita. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Namun, setan terus-menerus berusaha menghancurkan keserupaan ilahi itu. Pasangan kudus itu menyerah pada godaan, dan gambar Allah pun terhapus. Kristus turun tangan untuk kedua kalinya. Ia akan menciptakan kembali manusia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya. Dengarlah, hai langit, dan tertegunlah, hai bumi. Sang Guru yang ditunjuk muncul, dan Ia tak lain adalah Anak Allah. Keilahiannya dibungkus dengan kemanusiaan. Kristus datang untuk menyatakan kesempurnaan di tengah ketidaksempurnaan dunia yang dirusak oleh ketidaktaatan dan dosa.
Firman yang kekal menampakkan diri dalam rupa manusia, membawa sertanya segala kasih karunia, segala kesembuhan, segala keampuhan. Ia membawa serta roti hidup, yang jika diterima, akan menjadi seperti pohon kehidupan bagi kita. Firman yang diilhami menyatakan tentang guru ini. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi, semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan tentang bagaimana memperoleh pengetahuan tentang Allah bagi semua orang adalah pertanyaan hidup dan mati. Bacalah doa Kristus kepada Bapanya. Yang dimaksudkan bukan hanya sebagai pelajaran penting dalam pendidikan bagi para murid, tetapi untuk diwariskan sepanjang masa demi manfaat mereka yang mau membaca tulisan-tulisan yang diilhamkan. Bapa, ia berdoa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu juga mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus, Kristus yang telah engkau utus. Diambil dari manuskrip 15 tahun 1898. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekabaran renungan pagi Sabat ini sangat menarik. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 221 paragraf 2. Yesus Kristus adalah batu ujian rohani kita. Dia menyatakan Bapa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Youth Instructor tanggal 13 September tahun 1900 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa, untuk memberikan kepada umat manusia pengetahuan yang benar tentang Allah. Berdasarkan pernyataan ini, dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah Bapa. Apakah yang dinyatakan Yesus tentang Bapanya? Signs of the Times tanggal 27 Juni tahun 1895 paragraf 1 dan 2 menjelaskan. Tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tuhan menjawab, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bagaimana caranya Yesus menyatakan Bapanya kepada kita? Kita baca paragraf kedua dari artikel yang sama. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan Tuhan adalah karakternya yang dinyatakan kepada Musa. Tetapi betapa berbeda representasi dari dirinya yang dibuat oleh setan, bapa segala dusta. Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya, khususnya kemuliaan Bapanya yang adalah karakter Bapanya. Jadi, tujuan terbesar Yesus datang ke dunia adalah untuk menyatakan Bapa, khususnya karakter Bapanya. Sebab setan telah mengabarkan yang salah tentang Allah Bapa dan bahkan telah menghancurkan karakter Allah dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Yesus harus menyatakan pengetahuan yang benar tentang Bapanya
dan memulihkan karakter ilahi di dalam manusia. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 221 paragraf 3. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Namun, setan terus-menerus berusaha menghancurkan keserupaan ilahi itu. Pasangan kudus itu menyerah pada godaan, dan gambar Allah pun terhapus. Kristus turun tangan untuk kedua kalinya. Ia akan menciptakan kembali manusia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Inilah tujuan terbesar Yesus datang ke dunia ini, agar Yesus dapat menciptakan kembali manusia di dalam dirinya dan menjadi serupa dengan Bapanya dalam karakter. Renungan hari ini berkata, Kristus datang untuk menyatakan kesempurnaan di tengah ketidaksempurnaan dunia yang dirusak oleh ketidaktaatan dan dosa. Mengapa kebenaran tentang Bapa dan karakternya ini penting sekali bagi kita? Christ Triumphant halaman 221 paragraf 5 berkata, pertanyaan tentang bagaimana memperoleh pengetahuan tentang Allah bagi semua orang adalah pertanyaan hidup dan mati. Bacalah doa Kristus kepada Bapanya yang dimaksudkan bukan hanya sebagai pelajaran penting dalam pendidikan bagi para murid, tetapi untuk diwariskan sepanjang masa demi manfaat mereka yang mau membaca tulisan-tulisan yang diilhamkan. Bapa, ia berdoa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu juga mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam gereja Advent yang sekarang ini, banyak yang berkata bahwa pelajaran tentang kealahan tidak penting. Padahal Roh Nubuat berkata, memperoleh pengetahuan tentang Allah bagi semua orang adalah pertanyaan hidup dan mati. Dan Yesus telah menyatakannya bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan Anak Allah. Sebab untuk mengenal Bapa, kita harus mengenal anaknya. Kita mengenal Bapa melalui anaknya. Jika saudara tidak mengenal siapa satu-satunya Allah yang benar dan tidak mengenal siapa anak Allah yang benar, maka saudara tidak memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya, jika kita kembali ke kutipan sebelumnya yang terdapat dalam The Youth Instructor tanggal 13 September tahun 1900 paragraf 1, kita baca kalimat selanjutnya. Dikatakan, tanpa pengetahuan tentang Allah, umat manusia akan hilang selamanya. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Tanpa pertolongan ilahi, manusia akan semakin terpuruk. Kehidupan dan kuasa harus dianugerahkan oleh Dia yang menciptakan dunia. Tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa, maka manusia hilang selamanya atau binasa. Itu sebabnya penting sekali untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Itu sebabnya mengenal anak, mengenal Bapa. Sebab hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Baca Matius 11 ayat 27. Inilah sebabnya pekabaran renungan pagi Sabat yang indah ini sangat menarik dan sangat penting. Sebab berhubungan dengan hidup dan mati. Mau hidup? Kenalilah Allah Bapa di dalam anaknya. Dan semua orang dapat mengenal Allah Bapa asal menerima Roh anaknya di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih pekabaran yang sangat vital pada pagi hari ini. Pekabaran yang berhubungan dengan hidup atau mati. Kami semua manusia dapat mengenal Engkau, ya Bapa.
dan itu hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu. Dan pengenalan akan Engkau, ya Bapa, khususnya untuk memiliki karakter-Mu, adalah kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman menerima Kristus oleh kehadiran roh-Nya dalam hidup kami. Maka pengenalan akan Allah Bapa menjadi bagian kami, khususnya memiliki karakter yang serupa dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.